Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Guam dengan NPM 2020-6220-1090, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Usamud Merauke. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan mempresentasikan materi Corporate Governance tentang tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris Independen. Jadi, tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris Independen. Mari kita simak bersama. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris Independen. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi merupakan prinsip kedua dari 10 prinsip Governance Corporate Indonesia. Korporasi menetapkan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, serta menetapkan dan melaksanakan tugas kedua organ tersebut sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Dewan Komisaris dan Direksi mempertanggungjawabkan peran dan tanggung jawabnya masing-masing kepada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Di sini saya akan menjelaskan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang berfungsi menjalankan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi terkait pengelolaan perseroan. Dewan Komisaris senantiasa memastikan kegiatan usaha perseroan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar, serta prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Sedangkan Dewan Direksi adalah pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola perusahaan, serta direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Di sini, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perseroan melalui supervise, pemberian panduan dan nasihat kepada direksi. Jadi, setiap anggota Dewan Komisaris ini bertindak mandiri dan memenuhi tugas dan tanggung jawabnya kepada perseroan. Namun, Dewan Komisaris itu tidak boleh mempunyai hubungan keluarga, keuangan, manajemen, atau kepemilikan saham dalam anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan anggota direksi. Nah, Dewan Komisaris ini bertanggung jawab kepada pemegang saham. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK-4/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris emiten atau perusahaan publik serta anggaran dasar perseroan. Di sini saya akan menjelaskan tugas dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Yang pertama, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Dewan Komisaris mengawasi dan memberikan panduan kepada direksi dan secara kolektif bertanggung jawab untuk setiap penyampaian yang dilakukan direksi dalam melaksanakan tugasnya. Dalam kapasitas ini, komisaris memantau dan mendukung implementasi tata kelola perusahaan yang baik dan pemenuhan kewajiban dan komitmen tanggung jawab sosial perseroan. Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada pasal 114 ayat 3 Undang-Undang PT apabila dapat membuktikan yang pertama, telah melakukan pengawasan dengan etikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Yang kedua, tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian. Dan yang ketiga, telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berkelanjutannya kerugian tersebut. Tugas dan tanggung jawab dari Dewan Direksi. Tugas direksi yang pertama, direksi wajib dengan etikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan pengurusan perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas perseroan. Yang kedua, direksi wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
anggaran dasar dan keputusan RUPS, serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh perseroan. Yang ketiga, direksi dalam memimpin dan mengurus perseroan semata-mata hanya untuk kepentingan dan tujuan perseroan, dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas perseroan. Yang keempat, direksi senantiasa memelihara dan mengurus kekayaan perseroan secara amanah dan transparan. Untuk itu, direksi mengembangkan sistem pengendalian internal dan sistem manajemen risiko secara terstruktural dan komprehensif. Yang kelima, direksi akan menghindari kondisi di mana dan kepentingan perseroan berbenturan dengan kepentingan pribadi. Nah, terkait dengan kepentingan pribadi di sini membahas tentang tanggung jawab pribadi direksi. Nah, setiap anggota direksi ini bertanggung jawab penuh atas kerugian perseroan. Namun, anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud di atas. Apabila dapat membuktikan, yang pertama, kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Yang kedua, telah melakukan pengurusan dengan etikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Yang ketiga, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian. Dan yang keempat, telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Dewan Komisaris Independen. Nah, apa itu Dewan Komisaris Independen? Dewan Komisaris Independen adalah komisaris dari pihak luar yang diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS dan memenuhi syarat sebagai komisaris independen, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Komisaris independen di sini ialah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota Dewan Komisaris lain, pemegang saham, atau mengendalikan serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen. Tanggung jawab Dewan Komisaris Independen itu apa saja? Nah, Dewan Komisaris Independen itu mempunyai 6 tanggung jawab. Yang pertama, seorang komisaris independen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif. Yang kedua, memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional. Yang ketiga, memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik. Yang keempat, memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku, maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya. Yang kelima, memastikan risiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik. Yang keenam, memastikan prinsip-prinsip dan praktik good corporate governance dipatuhi dan diterapkan dengan baik. Selanjutnya, seorang komisaris independen juga mempunyai tugas. Nah, tugas dari seorang komisaris independen ini ada 5. Yang pertama, komisaris independen bertugas untuk menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, mengusahakan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan atau stakeholders lainnya. Yang ketiga, diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil. Yang keempat, mengusahakan kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku. Yang kelima, menjamin akuntabilitas organisasi perusahaan. Sekian pemaparan dari saya. Thanks for watching this video. Dadah!